Bismillah, alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa Al-Furqan TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah masih bersama kami dalam acara tanya jawab seputar bahasa Arab yang alhamdulillah telah hadir di hadapan kita Ustadz Abu Humaid. Beliau selaku pemateri dalam program pembelajaran kita, dan kita pada hari ini akan melanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk ke redaksi kami yang sebelumnya belum sempat kami jawab bersama beliau. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan, Ustadz. Silakan. Baik, pertanyaan yang pertama yaitu dari Uktina Fitra Maria Ulfa. Beliau dari peserta mulahaqah, Ustaz. Berkaitan dengan Kana dan saudaranya, yaitu Laisa, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah itu seolah-olah amalannya berbeda. Dalam surah Al-Baqarah ayat 177 disebutkan di sini, laisal birra antuwal wujuhakum qiblal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah. Dalam ayat ke 189 disebutkan walaisal birru bian ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa. Dalam kedua ayat tersebut terdapat perbedaan amalan Laisa, yang dimana pada ayat ke 177 laisal birra dan ayat ke 189 laisal birru. Bagaimana penjelasannya, Ustaz? Jazakumullah khairan. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Alhamdulillah, pemirsa Al-Furqan TV dimanapun antum dan antunna berada, semoga kita semuanya masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan seperti biasa, setiap hari Sabtu ba'da duhur kita ada program tanya jawab seputar pembahasan kaidah-kaidah bahasa Arab yang ditanyakan oleh beberapa peserta pembelajaran bahasa Arab online. Dan alhamdulillah telah datang beberapa pertanyaan yang muncul, dan kita akan jawab satu persatu sesuai dengan apa yang kita fahami dan apa yang kita sedikit ilmu yang kita dapati dari beberapa pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk kepada kita. Dan pertanyaan pertama dari seorang akhwat yang menanyakan tentang saudara-saudara Kana, salah satu di antara saudara-saudara Kana, yaitu Laisa. Bahwasanya Laisa ini adalah merupakan salah satu di antara saudara Kana yang memiliki amalan sama sebagaimana amalannya Kana, yaitu merofakan isimnya dan menasabkan khobarnya. Hanya saja Laisa ini mempunyai fungsi yang berbeda, yaitu untuk menafikan atau untuk meniadakan. Itu Laisa. Kemudian penanya ini menanyakan seakan-akan di situ ada perbedaan amalan untuk Laisa yang terdapat pada sebuah ayat. Yang pertama di situ adalah laisal birra antuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Baik, pada ayat tersebut di situ laisal birra antuwallu. Kemudian pada ayat yang berikutnya atau pada ayat yang berikutnya dia dapati pada sebuah kalimat walaisal birru bi antu'tu buyutakum min duhuriha, atau walaisal birru walaisa al birru bi antu'tu buyutan bi walaisal birru bi antu'tu. Sekarang
saya akan menulis di papan tulis sehingga akan lebih jelas, lebih kita jelas agar lebih jelas. Baik. Sekarang di sini kemudian pada ayat berikutnya di sini pada Al-Baqarah ayat yang ke berapa di situ, Ustaz? 177. Taib, laisal birra an tuwallu taib wujuhakum. Nah, pada Al-Baqarah ayat 177 di sini dijelaskan tertulis laisal birra di fathah kemudian an tuwallu wujuhakum. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke 189 walaisal birru. Di sini dhamma bi antu'tu dan seterusnya. Nah, sebenarnya di sini kalau kita perhatikan tidak ada amalan yang berbeda. Sebenarnya laisa ini memiliki amalan yang sama. Bahwasanya laisa di situ adalah memiliki amalan yang sama, yaitu merofakan isimnya dan menasabkan khobarnya. Hanya saja kalau kita perhatikan di sini laisal birra pada ayat yang Al-Baqarah di sini laisal birra di sini nasab berkedudukan sebagai khobar laisa. Khobarnya laisa. Kemudian antuwallu di sini sebagai isimnya laisa. Isimnya laisa. Nah, di sini adalah kaidahnya laisal birra antuwallu. Al-birra di sini dibaca nasab karena sebagai isim laisa yang al-birra di sini dibaca nasab sebagai khobarnya laisa yang didahulukan, antuwallu ini sebagai isimnya laisa yang diakhirkan. Nah, kenapa kok bisa terjadi demikian? Karena jika isimnya kana dan saudara-saudaranya berupa dari susunan masdar muawwal, maka wajib untuk diakhirkan. Ini i'rab pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-177. Al-Baqarah ayat yang ke-177 kita i'rab al-birra di sini nasab sebagai khobar laisa yang didahulukan, antuwallu di sini isim laisa yang diakhirkan. Maka dari sini suatu kaidah yang perlu kita fahami di sini adalah bahwa isim mubtada ini bisa dari masdar muawwal an dan fiilnya. Begitu juga isim kana dan saudara-saudaranya juga bisa dari masdar muawwal. Hanya saja kalau isim kana dan saudara-saudaranya dari masdar muawwal, maka wajib untuk diakhirkan. Isimnya wajib untuk diakhirkan, kemudian khobarnya wajib untuk didahulukan. Jadi seperti ini keadaannya. Maka laisal birra, al-birra di sini berkedudukan nasab sebagai khobarnya laisa, antuwallu ini sebagai isimnya laisa yang diakhirkan karena dari masdar muawwal. Taib, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada surat Al-Baqarah ayat yang keberapa? 189.
9 walaisal birru bi an tu'tu dan seterusnya bi an ta'tu di sini. Walaisal birra bi an ta'tu. Taib. Laisa walaisal birra bi an ta'tu. Taib. Maka di sini walaisal birra, al birra di sini rofa sebagai isimnya laisa. Di sini sebagai isimnya laisa. Mana khobarnya laisa? Khobar laisa dari masdar muawwal ini. Ba ini adalah merupakan harfu jarrin zaidah. Ba di sini adalah huruf jar zaidah. Maka sekali lagi tentunya kata al-birra yang pertama dia dinasab, al-birru yang kedua di fathah. Kenapa berbeda? Karena memiliki kedudukan yang berbeda. Kedudukan yang pertama pada Al-Baqarah 177 al-birra nasab sebagai khobarnya laisa yang didahulukan. Pada Al-Baqarah 189 al-birru dibaca rofa karena dia berkedudukan sebagai isimnya laisa. Kemudian bi anta'tu di sini khobar laisa dari masdar muawwal. Ba di sini adalah huruf jar tambahan. Dari mana kita tahu bahwasanya ba pada ayat tersebut adalah huruf jar tambahan? Karena kaidahnya adalah bahwa huruf ba menjadi huruf jar tambahan apabila terletak sebagai khobar laisa. Kalau khobar laisa di situ ada huruf jar ba, berarti huruf jar tersebut adalah huruf jar tambahan. Berarti di situ adalah memiliki kedudukan yang berbeda pada kalimat al-birra. Kesimpulannya, maka al-birru pada kedua ayat tersebut kenapa memiliki i'rab yang berbeda? Karena memiliki kedudukan yang berbeda pula. Sehingga al-birra yang pertama dia nasab sebagai khobar laisa, isim laisanya adalah masdar muawwal yang diakhirkan, dan di sini merupakan hukumnya wajib karena kaidahnya adalah apabila isim laisa atau isim kana dan saudara-saudaranya dari bentuk masdar muawwal yajibu ta'khiruha, maka wajib untuk diakhirkan. Taib. Kemudian yang kedua pada Al-Baqarah 189 kata al-birru dibaca rofa karena berkedudukan sebagai isimnya laisa dan khobarnya adalah bi anta'tu dan seterusnya. Jadi seperti itu, mungkin semoga bisa dapat difahami penjelasan pada kedua ayat tersebut. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Berarti intinya tergantung kedudukan sendiri. Nah, jadi begitu. Baik, pertanyaan berikutnya dari peserta yang sama Ustaz. Beliau bertanya tentang lafaz mabniyun dan mar'iyun. Mabniyun dan mar'iyun termasuk ke dalam isim maksur. Mangkus. Maksur. Nah, dan bagaimana cara melihat jenis isimnya? Apakah maksur atau mankus ataupun mamdud? Kita harus melihat dari bentuk fi'il madinya dulu. Seperti kedua lafaz tersebut yang merupakan isim maf'ul dari fi'il mabni mu'tal nakis. Baik. Jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Beliau menanyakan tentang kata mar'iyun dan kata mabniyun. Untuk mengetahui apakah dia ini isim mangkus ataukah isim maksur ataukah isim mamdud ataukah isim yang lainnya, apakah kita melihat dari bentuk kata asalnya, maka kita katakan iya, karena kata mabniyun, kata mar'iyun ini disebut dengan isim mushtaq. Isim menunjukkan arti isim yang terambil dari kata yang lain. Itu adalah isim mushtaq. Oleh karena itu,
untuk kita ketahui bahwa kata mar'iyun, kata mabniyun, atau kata yang semisal dengannya, kalau ditinjau dari bunyatuhunya, maka kita harus melihat dari kata dasar isim tersebut, terus kemudian menjadi perubahan-perubahan yang lainnya, sehingga dia berubah menjadi isim maksur, tergantung dari wazan yang ada pada saat itu untuk lafaz tersebut. Baik. Contoh misalnya yang ditanyakan kata mabniyun. Kata mabniyun ini terambil dari fi'il bana. Kata bana ini fi'il madhi. Isimnya ketika dia dirubah menjadi sebuah isim, maka bisa jadi dia menjadi isim yang sahih, sebagaimana mabniyun, dia isim yang sahih, bukan isim mangkus. Terkadang dia juga akan menjadi isim mamdud kalau dirubah ke bentuk masdarnya seperti binaun, maka menjadi isim mamdud. Dan juga bisa juga menjadi isim mangkus kalau dirubah ke bentuk isim fa'il, ke bentuk daripada isim fa'il. Dengan kata lain, untuk mengetahui itu semuanya, maka kita lihat pada perubahan lafadz pada isim mushtaqnya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Baik. Berikutnya pertanyaan secara langsung dari ke TV dari peserta Muhammad Rofi dari PBA Ikhwan 6. Beliau bertanya terkait dengan min ketika bertemu dengan kata-kata qabl. Terkadang dalam Al-Quran disebutkan min qabli, terkadang disebutkan min qablu. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua tentang domir ketika bertemu dengan huruf jar. Terkadang domir alaihim atau fihim. Tapi kenapa kok ketika bertemu huruf min itu minhum bukan minhim seperti itu? Saya heran. Baik. Masya Allah. Jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Beliau menanyakan tentang huruf jar. Huruf jar adalah huruf yang mengejarkan kata yang terletak setelahnya atau mengejarkan isim. Setiap kata yang terletak setelah huruf jar berarti dia isim, itu yang pertama. Yang kedua pasti majrur. Pasti majrur. Tanda jarnya nanti bisa dengan kasrah, bisa dengan yang lainnya, tergantung dari kondisi pada isim tersebut. Nah, beliau memuskilkan tentang apa yang dia dapati ketika dia baca Al-Quran. Ternyata dia mendapati ada sebuah isim, ada huruf jar yang tidak mengejarkan kata yang terletak setelahnya. Seperti mungkin beliau dapati dari kata terdapat ada lafadz min qablu misalnya, atau min ba'du, min qablu min ba'du. Kenapa kok di situ tidak dikasrah, tidak dibaca min qabli, tapi malah min qablu berharokat dhammah. Begitu juga yang semisal dengannya. Baik. Maka jawabannya adalah yang pertama yang harus kita pahami adalah bahwa setiap kata atau setiap isim yang diawali oleh huruf jar itu majrur. Itu satu. Kemudian tanda jarnya ini tergantung dari kondisi isimnya. Kalau isim mufrad berarti tanda jarnya dengan kasrah. Kalau isim tersebut jamak mudzakkar salim berarti tandanya dengan ya. Kalau isim mutsanna berarti tandanya dengan ya. Nah, apabila ada isim yang diawali oleh huruf jar min, terus kemudian kok tidak dikasroh, maka isim tersebut adalah
isim yang mabni. Berarti isim tersebut adalah isim yang mabni. Kenapa? Karena isim yang mabni adalah isim yang hanya memiliki satu harokat saja, tidak akan berubah pada harokat yang lain. Kalau dia harokatnya fathah, berarti selamanya berharokat fathah. Kalau dia memiliki harokat kasroh, berarti selamanya berharokat kasroh. Kalau memiliki harokat dhammah, berarti selamanya dia berharokat dhammah. Itu adalah isim yang mabni. Nah, kalau isim mabni ini kemasukan oleh huruf jar, maka harokat akhir tidak terpengaruh dengannya. Taib, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga perlu kita fahami bahwa isim mabni ini ada dua macam. Kalau kita perhatikan, isim mabni ini ada dua macam. Yang pertama, isim mabni karena asalnya memang dia mabni. Ada isim mabni memang dia asalnya mabni. Ya, seperti isim isyarah, hada, isim mausul, alladhi, kemudian isim istifham, man, isim syarat, man juga, ma, dan seterusnya. Ini adalah salah satu di antara isim mabni, memang asalnya dia mabni. Kemudian yang kedua, isim mabni ada yang mabninya karena sebab. Isim mabni yang mabninya karena suatu sebab. Nah, isim mabni yang karena suatu sebab ini tergantung dari tempat. Tergantung dari tempatnya. Nah, salah satu di antara isim yang asalnya mu'rab kemudian menjadi mabni adalah kata qablu, kata qabla dan kata ba'da. Kata qabla dan kata ba'da, qabla artinya sebelum, ba'da artinya sesudah. Nah, kata qabla dan kata ba'da ini isim yang mu'rab. Dia isim yang mu'rab asalnya. Suatu saat akan kita membaca qabla di fathah, kalau kemasukan huruf j berarti qabli di kasrah. Nah, kata qabla dan kata ba'da ini namanya dhorof zaman, keterangan waktu. Nah, qabla dan ba'da ini asalnya dia adalah isim yang mu'rab, akan menjadi mabni, ya, akan menjadi mabni karena sebab tempat. Nah, salah satu di antara kata qabla dan ba'da ini menjadi mabni adalah apabila pada kalimat tersebut qabla dan ba'da mudhaf bersambung kepada isim yang lain, tapi lafadznya terbuang, maknanya ada. Lafadz mudhaf ilaihnya itu terbuang, tapi keadaan secara makna dari lafadz itu masih ada. Nah, ini adalah kondisi pada kata qabla dan ba'da. Nah, qabla dan ba'da ketika menjadi isim yang mabni, maka mabniyun ala dhammi. Dia dimabnikan di atas dhammah. Dibaca qablu dan dibaca ba'du. Coba kita perhatikan. Kita perhatikan ketika seseorang setelah melafadzkan, setelah membaca khutbatul hajah, dia akan mengatakan amma ba'du. Bukan amma ba'da. Kenapa? Kenapa kok bukan amma ba'da, tapi dibaca amma ba'du? Tidak pernah kita mendengar seorang khatib, seseorang yang setelah setelah melafadzkan khutbah hajahnya dengan mengatakan amma ba'da. Itu tidak pernah kita dengar. Yang ada adalah amma ba'du.
Loh, kenapa kok di situ di dhammah? Karena dia mabni. Alasannya mabni kenapa? Karena mudhof ilaihnya itu dibuang secara lafaz, tetapi ada pada secara makna. Jadi itu alasannya. Nah, begitu juga pada kalimat min qablu. Pada kalimat min qablu wa mim ba'du lillahil amru min qablu wa mim ba'du. Itu lafadznya. Maka kata qablu dan kata ba'du di situ adalah fi mahalli jarrin. Kata qablu dan ba'du fi mahalli jarrin karena dia menjadi isim yang mabni. Mabni alasannya kenapa? Karena mudhof ilaihnya pada kalimat tersebut dibuang secara lafaz tapi ada secara makna pada kalimat tersebut. Kalau seandainya kita munculkan mudhof ilaihnya maka akan terbaca kasroh. Kalau kita misalnya tambahkan dhamir ha misalnya, maka min qablihi, min ba'dihi. Kalau ada domirnya, kalau ada mudhof ilaihnya. Tapi ketika mudhof ilaihnya dibuang, maka kembali kepada isim yang mabni menjadi min qablu wa mim ba'du. Itu keterangan dari pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, pada kata min, huruf jar min, ketika bersambung dengan domir, kenapa kok dibaca minhum? Padahal ada beberapa isim, domir yang ketika bersambung dengan huruf jar yang lainnya akan terbaca kasroh. Maka jawabannya adalah perlu diperhatikan, domir adalah termasuk salah satu di antara isim yang mabni karena memang asalnya dia mabni. Itu domir. Adapun perubahan bacaan pada domir itu karena beberapa sebab. Nah, sebab yang paling mudah adalah karena salah satunya adalah untuk menyesuaikan pada harokat huruf sebelumnya. Contoh, kalau ada domir hum, kemudian kemasukan huruf jar ila, maka menjadi ilaihim. Kenapa kok dia menjadi kasrah? Karena pelafatan ilaihim itu lebih ringan daripada ilaihum. Maka untuk memperlingan lafaz, maka huruf ha di kasrah. Itu yang pertama. Yang kedua misalnya, kemudian kenapa ketika hum min kok bukan minhim tapi menjadi minhum? Alasannya kenapa? Karena perhatikan di situ bahwa min di situ adalah huruf jar yang mabni dengan sukun. Min itu adalah huruf jar yang mabni dengan sukun. Kemudian ada huruf ha pada domir hum atau domir yang lainnya, maka di situ tidak ada alasan untuk mengkasrohnya. Kenapa? Karena memang pada asalnya domir itu adalah domir yang mabni. Hum pada asalnya akan terbaca hum. Dimanapun dia berada, itu pada asalnya. Adapun akan berubah harokat pada domir tersebut bukan berarti dia isim yang mu'rab, bukan, tapi perubahan harokat itu adalah karena untuk menyesuaikan pada harokat huruf sebelumnya. Jadi seperti itu keberadaan daripada domir ketika bersambung dengan huruf jar. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Di sini ada pertanyaan dari peserta Rifki Rinaldi. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita telah sampai pada akhir waktu.
Dan semoga kita dapat faedah dari apa yang beliau jelaskan dan sebutkan. Wa nasallallahu ta'ala an yu'allimana ma yanfa'una wa an yanfa'na bima 'allamana wa an yazidana ilman wa an yaj'ala ma qulnahu wa ma sami'nahu zadan ila husnil masiri ilaih wa atadan ila yaumil qudumi alaih innahu bikulli jamilin kafil wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.